WhatsApp sobat basah. Masih edisi lockdown dan masih di Solo ini. Jadi masih nggak ada kerjaan juga, nggak tahu mesti ngapain. Tapi untungnya kemarin malam saya dapat kabar bagus. Saya akhirnya nemu satu ikan yang saya cari dan hari ini saya ambil. Ini ikannya bisa dibilang serem. Jadi ini adalah penjahat bermuka culun. Nah, kalian pasti tahu dong ikan pibas. Ikan pibas itu suka makan ikan kecil, ikan mas gitu, atau ikan lain suka diserang sama ikan pibas. Nah, ini ceritanya saya dapat ikan ini yang termasuk jenis ikan mas juga, barb. Tapi justru nyerang peacock bassnya sampai mati, padahal peacock bassnya ukurannya sama. Jadi ini adalah kalau kalian belum pernah dengar ikan mas makan pibas, ini ikannya. Ya, ini dia makhluknya masih di kantong, belum saya buka. Ini adalah ikan jenis barb yang paling cadas sedunia. Jadi ceritanya kenapa ikan ini dijual sama teman saya yang punya sebelumnya, karena dia udah makan korban beberapa ekor pibasnya yang ukuran 30 cm up. Ini ikannya ukurannya 35. Jadi pibas yang seukuran dia pun dibantai. Dan ini ikannya nggak mau makan pelet, maunya makan ikan serangga, kodok. Ini adalah hampala, ya, ikan hampala, atau bahasa latinnya adalah Hampala macrolepidota. Jadi bukan yang ampalong ya, ini yang macrolepidota. Kita bisa lihat ada titiknya. Oke, satu titik di situ. Nah, kita rilis aja di tank. Oke, kasihan dia kalau dikantong terus. Oke, 15 menit sudah berlalu. Saatnya kita rilis si hampala. Semoga, karena ini ikannya udah biasa hidup di tank, jadinya dia nggak perlu kita adaptasikan lagi. Jadi hampala ini adalah salah satu jenis barb. Sebenarnya jenisnya ada beberapa, tapi khususnya ini itu Hampala macrolepidota. Jadi persebaran hampala ini ada di Asia Tenggara, terutama daerah Indonesia dan beberapa di Thailand, Myanmar, Vietnam. Tapi paling banyak seperti Indonesia, karena kita punya lebih banyak sungai dan wilayah yang lebih luas. Istimewanya ikan ini, hampala ini nggak kayak barb lain. Barb itu jenis-jenis ikan mas gitu ya, barbus. Kalau barb lain kan kebanyakan herbivore, alias dia makan tanaman gitu ya. Basis makanannya tanaman. Kalau hampala ini justru karnivora parah. Jadi dia di alamnya malah jarang banget dia nyentuh makan tanaman ya. Jadi kalau nggak terpaksa banget dia nggak akan makan tanaman. Mostly makanannya adalah kodok, serangga, dan ikan-ikan kecil. Bahkan ikan-ikan yang seukuran dia. Nah, hampala ini di habitat aslinya hidup di sungai-sungai dengan arus yang deras. Jadi dia adalah active swimmer, dia berenang terus melawan arus. Makanya kalau kita mau piara ikan ini, yang dibutuhkan adalah satu tank yang gede. Kedua, panjang maksudnya ya, bukan tinggi. Kedua adalah arus air. Jadi arus airnya harus ada, kalau bisa kenceng. Dan kadar oksigennya harus tinggi, karena itu yang dibutuhkan oleh ikan ini. Untuk temperatur sendiri nggak terlalu bermasalah. pH air dia bisa sampai ke 7,2 alias pH 7 masih oke. Tapi kalau pengalaman saya di pH-pH yang rendah kayak 5,5 sampai 6,5, warna goldnya itu lebih keluar. Wah, dia sisiknya warna keemasan dan di sirip-siripnya ada warna merahnya. Terus dotnya hitam itu yang di tengah ada buletannya hitam juga lebih jelas di pH yang lebih rendah. Kurang lebih itu aja kalau untuk parameter air yang dibutuhkan untuk piara hampala. Nah, karakteristik ikan ini mesti hati-hati. Jadi walaupun dia bentuknya kayak ikan mas, sekali lagi ini bukan ikan yang kalem. Ini ikan yang gualaknya minta ampun. Jadi jangan dikasih ikan-ikan yang lebih kecil. Atau ikan-ikan misalnya,
oh campur koki lucu nih, ya nggak lucu, kokinya habis. Eh, itu terus juga ikan ini kadang-kadang suka lompat, terutama kalau baru dapat alias belum bener-bener full settle di tank. Dia suka kagetan, dia suka lompat, jadi usahain di tanknya ada tutupnya. Apalagi ya, nah pokoknya kalau piara ikan ini serunya itu waktu kita kasih makan. Jadi dia adalah tipikal bukan penyergap. Kalau misalnya kita di piara predator gitu ya, kayak jenis-jenis dat, pibas gitu ya, dia kan ngikutnya pelan langsung puk gitu kan ya, disergap. Kalau ikan ini enggak, dia akan kejar kemanapun larinya mangsanya, dia akan kejar, dan kecepatan renang dia luar biasa. Ini adalah salah satu ikan jenis ikan air tawar dengan kecepatan renang paling cepat ya. Jadi cepat banget renangnya dan aktif banget, dan dia suka di tengah. Pokoknya keren banget deh ikan ini. Oke, kita akan lihat lagi. Itu kayaknya udah mulai settle, dia mulai keluar dari persembunyiannya yang di pojokan tadi. Jadi kemarin saya taruh di tank depan, kekecilan dah tanknya. Jadi sekarang saya beli tank baru dan saya pindah ke sini. Tuh hampalannya udah mulai settle, asik banget warnanya, bentuknya kayak torpedo gitu dah. Matanya juga sendu-sendu sakau gitu. Jadi ini adalah ikan yang dari kemarin kita bahas nih. Keren banget hampalannya ya. Jadi gitu, untuk piara hambala yang perlu diperhatiin, sekali lagi saya ulang, pertama kita mesti punya air yang berarus. Di sini saya pakai 2 power head, 1 buat ke atas filter, 1 buat jembur udara doang sama bikin arus doang. Ini ceritanya wave maker ala-ala. Ini masih di series yang kita ngebahas hampala. Hari ini saya mau kasih makan hampalanya. Ini udah beli ini pakannya, ikan hidup. Ini tuh ikan melem namanya. Ikan melem itu bentuknya kayak, bentar saya balik dulu nih kameranya, oke? Nah ini tuh ikan melem, jadi dia bukan ikan mas sih. Ini mirip ikan mas, tapi ini lokal, made in Indonesia. Oke, jadi itu si hampala. Kita akan coba ya. Ini mana yang lebih cepat duluan makan ya, si hampala atau si MJ. Salah satu MJ-nya yang kemarin dibully itu ada di pojokan, udah menderita banget hidupnya. Kayaknya bakalan saya pindah deh karena dia jadi korban bullying. Kalau cepat sama si MJ, nggak lihat tadi dia. Jadi sekarang kita akan masukin banyakan aja dah, biar dikejar-kejar. Oke. Jadi tuh kalian lihat kan, si hampala ini bukan ikan mas pemakan pelet. Jadi dia adalah ikan mas atau barb, tapi pemakan daging. Jadi dia doyan ikan-ikan kecil, udang kayak gitu makanannya. Ini kita akan kasih rada banyakan biar pesta pora. Seru kan? Seru kan? Lagi ya. Nah jadi sekian dulu video kita kali ini yang udah ngebahas soal hampala. Jadi buat teman-teman yang pengen piara ikan predator asli Indonesia, hampala ini bisa jadi pilihan. Karena ya bisa kalian lihat ya, sekali lagi tuh ikannya renang-renang terus, aktif, galak juga, makannya juga serem.
Pokoknya asik banget piara ikan ini. Yang perlu diperhatiin adalah kualitas air, rutin diganti air aja. pH nggak terlalu signifikan kalau udah stabil ya. Kalau ikannya baru dapat, usahakan pH-nya rendah, atau biasanya di alam itu sekitar 5,5 sampai 6,5. Tapi kalau ini pH-nya 7,6 tadi. Untuk salinitas sendiri nggak masalah. Seperti kalian bisa lihat, ini saya campur sama MC. Ini salinitasnya sekitar 5 ppt. Jadi memang airnya malah rada-rada asin gitu, karena saya kasih banyak garam, lumayan banyak garam. Untuk percobaan aja, MC-nya ini bisa di bisa disaliniti rendah juga. Bahkan full fresh water udah pernah saya coba, makhluk yang sama ya, bukan ganti-ganti ikan. Ikan yang sama ini pernah saya kasih garam 0 selama hampir 5 hari, nggak ada masalah, warnanya nggak ngedrop, nggak sakit, nggak apa. Ini saya coba naikin garam lagi karena saya pengen ngetes si Hampala, dan supaya si MC-nya juga nggak terlalu panik dicemplungin sama ikan galak gitu. Intinya hampalanya juga nggak masalah, warnanya keluar tetap, nggak ada pucat, makan tetap doyan. Itu aja, suhu juga nggak terlalu bermasalah. Yang penting rutin ganti air, rajin, sama ada arus. Tuh, bikin arus gelembung, atas ada, belakang ada, situ ada lagi tuh. Jadi kadar oksigen di airnya harus lumayan tinggi. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Subscribe. Oke, thank you. Salam basah.